Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan dari Posyandu. Baik, perkenalkan nama saya Zahwa Delvina sebagai moderator. Saya Andriana Febriansyah. Saya Naswa Wafa Lutfiah. Saya Salsabila Farah Salim. Saya Cahya Milalina Putri. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Andriana. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Pertama-tama ada pengertian Posyandu. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaannya sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu, balita, dan lansia sekaligus mendekatkan layanan kesehatan dasar secara langsung dan rutin kepada warga. Selanjutnya, fenomena yang diamati berdasarkan pemantauan terdapat perubahan tinggi badan balita antara bulan lalu dan bulan ini. Balita usia 1-2 tahun umumnya mengalami peningkatan tinggi badan lebih cepat karena berada pada fase pertumbuhan pesat. Sementara itu, balita usia 3-5 tahun menunjukkan kenaikan yang lebih stabil dan tidak secepat kelompok usia sebelumnya. Perbedaan laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh usia, asupan nutrisi, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Fenomena ini menegaskan bahwa setiap balita memiliki pola pertumbuhan yang berbeda sehingga perlu pemantauan berkala. Baik, selanjutnya ada lokasi Posyandu. Nama Posyandunya tersebut ada Buni Nagara 2, alamat di RT 1 RW 15, Buni Nagara 2, Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Nomor telepon 0812111073. Selanjutnya ada Lalu sampel. Selanjutnya ada sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah balita yang terdapat di Posyandu Negara 2 dan memiliki data pengukuran tinggi badan pada bulan Oktober dan bulan November. Adapun kriteria sampel adalah balita berusia 1-5 tahun, memiliki catatan tinggi badan bulan lalu dan bulan ini di buku KIA atau buku Posyandu. Orang tua bersedia datanya digunakan sebagai bahan laporan dan bersedia menjadi responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 balita yang dibagi ke dalam dua kelompok usia, yaitu kelompok A, balita usia 1-2 tahun, 5 balita, dan kelompok B, balita usia 3-5 tahun, 5 balita. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Penelitian pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena penelitian memerlukan balita yang memiliki catatan tinggi badan dari dua waktu yang berbeda, bulan lalu dan bulan sekarang. Dengan teknik ini, data yang diperoleh akan lebih relevan untuk dianalisis menggunakan uji independen sampel t-test. Selanjutnya, instrumen. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan instrumen data yang menggunakan alat ukur tinggi badan, mikrotois, atau stadiometer, yang digunakan untuk mengukur tinggi badan balita secara akurat, lembar pencatatan data tinggi badan, dan buku KIA atau buku Posyandu digunakan untuk melihat data tinggi badan bulan sebelumnya. Lalu selanjutnya, berikut ini adalah data-data yang ada di Posyandu. Yang di tabel pertama ini bisa dilihat, ini ada tinggi badan di bulan Oktober, ada tinggi badan di bulan November, dan kenaikan tinggi badannya. Lalu pada tabel kedua, ini tinggi badan balita pada usia 3-5 tahun bisa dilihat juga.
tinggi badan bulan Oktober dan ke Novembernya, serta kenaikan tinggi badannya eh, segini. Baik, selanjutnya Baik, cara menghitung data untuk mengetahui data normal atau tidak normal menggunakan analisis t-test. Yang pertama, rata-rata perubahan tinggi badan balita pada bulan Oktober menggunakan rumus X bar total nilai per N sama dengan 877,6 per 10 dan menghasilkan 87,76. Lalu untuk simpangan baku, perubahan tinggi badan pada bulan Oktober menggunakan rumus S sama dengan sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 per N dikurangi 1 dan menghasilkan 11,30. Lalu rata-rata perubahan tinggi badan balita pada bulan November menggunakan rumus yang sama dengan hasil 83,91 dan simpangan bakunya menghasilkan 10,58. Lalu untuk empirisnya 68%, yang pertama usia 1 sampai 2, rentang kurang lebih 1 dengan menggunakan rumus 1 mu 0, X bar dikurangi 1 mu 0, dan X bar ditambah 1 mu 0. 87,76 ditambah 11,30 menghasilkan Oke, data yang berada dalam rentang ini sebesar 77,4, 81, 2,80, 7, oh, 7, 77, 77,4 sampai 81,2, 80 sampai 76, 98 sampai 96, 97 sampai 97,5. 8 dari 10 data menghasilkan 80% dari total data, menghasilkan 68%. Lalu untuk usia 3 sampai 5, 79 sampai 82, 5 sampai 80, 98, 5 sampai 96, 2 sampai 97,2, 7 dari 10 data menghasilkan 70% dari total data yang menghasilkan 68%. Jadi persentase data yang berada dalam rentang pada kedua kelompok berada pada rentang 75%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok data memiliki pola yang mendekati distribusi normal sesuai dengan prinsip aturan empiris 68 sampai 95 dan 99. Setelah menghitung rata-rata dan simpangan baku, kita bisa menguji teh hitungnya. Untuk teh hitung, kita harus menentukan M1. M1 itu merupakan rata-rata dari bulan Oktober dan M2 merupakan rata-rata bulan November. Setelah didapatkan, menghasilkan rata-rata Oktober 87,76 dan rata-rata November 89,31. Selanjutnya kita mencari SS1 yaitu sigma X1 di kuadrat dan menghasilkan 3.859,44. Selanjutnya SS2 yaitu sigma X2 kuadrat yang menghasilkan 1.129,109. SS1 ini merupakan pada bulan Oktober dan SS2 merupakan bulan November. Lalu teh hitung, rumus teh hitung adalah M1 dikurang M2 dibagi akar SS1 ditambah SS2 dibagi N1 tambah N2 dikurang 2 di buka kurung 1 per N1 plus 1 per N2 yang akan menghasilkan 1,55 dibagi 7,44 yaitu minus 0,2083. Untuk uji hipotesis dua arah atau two tail yang diperhatikan adalah
tehit eh di minusnya dihilangkan jadinya 0,2083. Artinya perbedaannya tidak cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik atau tepatnya hipotesis nol tidak dapat ditolak. Selanjutnya, pada grafik ini terlihat perubahan tinggi badan balita antara kondisi pre dan post. Garis biru menunjukkan tinggi badan sebelum intervensi, sedangkan garis kuning menunjukkan tinggi badan setelah intervensi. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa sebagian besar balita mengalami kenaikan tinggi badan meskipun besarnya berbeda-beda pada setiap anak. Hal ini juga terlihat pada tabel. Nilai mean tinggi badan Free adalah 87,76 cm, sedangkan mean FOS meningkat menjadi 89,31 cm. Artinya, terdapat rata-rata peningkatan sebesar 1,55 cm. Rentang tinggi badan juga berubah dengan nilai minimum meningkat dari 72,3 cm menjadi 74 cm, dan nilai maksimum tetap berada di kisaran 102 cm. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa intervensi yang diberikan memberikan pengaruh positif, serta karena hampir semua menunjukkan peningkatan tinggi badan. Kesimpulannya, posyandu berperan penting dalam memantau kesehatan balita dan ibu hamil melalui pencatatan data gizi yang akurat. Data seperti berat badan dan tinggi badan membantu mendeteksi masalah gizi lebih awal serta mendukung penentuan intervensi yang tepat. Pemantauan perubahan tinggi badan setiap bulan menjadi indikator penting untuk melihat pertumbuhan balita, mengidentifikasi risiko stunting, dan memastikan perkembangan sesuai usia. Hasil pemantauan ini juga mendukung edukasi bagi orang tua serta meningkatkan kualitas layanan gizi di posyandu. Saran pertama, mahasiswa sebaiknya mengatur jadwal penelitian dengan baik sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara konsisten. Kedua, kader diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam pencatatan data ibu hamil di posyandu sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat. Ketiga, orang tua diharapkan rutin membawa anak balita ke posyandu setiap bulan agar perubahan tinggi badan dapat dicatat secara lengkap dan digunakan untuk memantau pertumbuhan balita secara optimal. Baik, setelah pemaparan dari kelompok 3, telah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.